yang berperan sebagai moderator, dan topik yang akan kami bahas kali ini adalah geopolitik. Sebelum ke pembahasan, saya meminta izin untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Andika Ananda Wildan, nomor absen 13, yang membawakan materi implementasi wawasan Nusantara. Dan yang kedua ada Maharani Karlita Putri, nomor absen 14, yang akan menjelaskan materi unsur wawasan Nusantara zona ekonomi. Rangkaian acara kegiatan diskusi kali ini diantaranya pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, kesimpulan, dan penutup, dan diakhiri masukan Ibu Imas selaku dosen kewarganegaraan. Materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Dina Raja Bubuk, yaitu saya sendiri, pengertian geopolitik. Jadi pengertian geopolitik secara umum dapat diartikan sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijakan dan strategi nasional yang didorong letak geografis suatu negara. Sedangkan geopolitik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan ilmu tentang pengaruh faktor geografi terhadap ketatanegaraan dan kebijaksanaan negara atau bangsa sesuai posisi geografisnya. Di sini juga saya akan membuat pengertian geopolitik menurut para ahli lingkungan bumi. Menurut Hegel, ini dalam geografi politik, lingkungan geografi dijadikan suatu dasar perkembangan dan juga hubungan kenegaraan. Hegel juga menyatakan bahwa bidang kajian geopolitik ini relatif luas, seperti aspek ruangan, aspek politik, aspek regional, dan aspek internasional. Menurut Sunarso 2006, geopolitik berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata geo dan juga politik. Geo memiliki arti sebagai bumi yang merupakan wilayah hidup, sementara politik ini berasal dari kata polis yang memiliki arti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara. Yang mempunyai arti urusan atau politik bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Menurut Sunarso yang merupakan tokoh Indonesia, geopolitik mempunyai makna sebagai ilmu penyelenggaraan negara di mana setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah tempat tinggal suatu bangsa. Oke teman-teman, di sini saya membuat peta Indonesia, di mana itu berdasarkan ada 5 kepulauan besar di Indonesia yang bisa kita lihat geopolitik atau geografis. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi geopolitik Indonesia? Dapat kita lihat, faktor yang mempengaruhi geopolitik di Indonesia ialah letak geografis, yaitu asas kepulauan merupakan lautan atau wilayah yang didominasi lautan. Lautan yang dikatakan berair, yang 80% atau 70% bisa dikatakan lebih luas lautan daripada daratan yang kita injak sekarang ini. Kepulauan Indonesia sendiri merupakan bekas jajahan Belanda yang sekarang bisa kita sebut menjadi kepulauan Indonesia. Wilayah di Indonesia memiliki 3 wilayah yang diakui juga dalam laut internasional, yaitu laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Karakteristik wilayah Nusantara itu sendiri yaitu dinamakan Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maharani Karlita Putri. Baik, poin yang akan saya bahas adalah mengenai unsur-unsur wawasan Nusantara dan zona ekonomi eksklusif. Yang pertama, wawasan Nusantara adalah cara pandang suatu bangsa tentang lingkungan yang dijabarkan dari dasar filsafat sejarah bangsa, sesuai dengan kondisi geografis untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Wawasan Nusantara juga mengajarkan pentingnya membina kesatuan dan persatuan aspek-aspek kehidupan bangsa. Untuk selanjutnya ada unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Yang pertama adalah wujud wilayah, ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang dihubungkan oleh perairan. Yang kedua adalah tata inti organisasi, menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan, pemerintahan, dan sistem perwakilan. Yang ketiga adalah kelengkapan organisasi, yaitu aparatur negara, kesadaran politik masyarakat, media pers, dan partisipasi rakyat. Isi wawasan Nusantara yaitu mencakup realisasi aspirasi bangsa dan persatuan dan kesatuan dalam Bhinneka. Untuk tata laku wawasan Nusantara, yang pertama adalah tata laku batiniah dan yang kedua adalah tata laku lahiriah. Di slide selanjutnya, saya akan membahas mengenai zona ekonomi eksklusif, yaitu suatu daerah yang di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan berdasarkan pada hak yurisdiksi negara, pantai, dan hak serta kebebasan negara lain. Berikut merupakan gambaran mengenai penjelasan batasan laut di Indonesia. Wilayah kedaulatan dan hak berkedaulatan negara di laut. Untuk wilayah kedaulatan, yaitu meliputi perairan pendalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Untuk wilayah hak berkedaulatan adalah yang pertama adalah zona tambahan, yang kedua adalah zona ekonomi eksklusif, yang ketiga adalah landasan kontinen. Berikut merupakan hak negara di zona maritim dan hak yurisdiksi dan kewajiban negara di pantai zona ekonomi eksklusif. Untuk hak negara maritim, yang pertama adalah hak teritorial, yang kedua ada zona tambahan, yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Untuk hak negara yurisdiksi dan kewajiban negara pantai di zona eksklusif adalah yang pertama adalah hak berdaulat, hak yurisdiksi, dan hak berkewajiban lain sebagaimana diatur dalam konvensi ini. Yang selanjutnya itu adalah negara pantai mempunyai hak sebagai berikut, yaitu pertama hak yurisdiksi, hak eksklusif, hak pemberitahuan sebagaimana mestinya, menetapkan zona keselamatan, pembangunan harus memperhatikan alur laut, pulau buatan, instalasi dan bangunan di zona eksklusif tidak mempunyai status pulau. Negara pantai juga harus memperhatikan hal-hal dalam pengelolaan zona ekonomi eksklusif. Yang pertama adalah konservasi sumber kekayaan hayati, pemanfaatannya, serta persediaan jenis ikan yang terdapat di zona ekonomi eksklusif pun harus diperhatikan. Dari 2 negara ataupun lebih, jenis-jenis ikan yang berimigrasi jauh, persediaan jenis ikan, anadrom, katadrom, dan sedenter. Dan yang terakhir di tabel ini menjelaskan perbedaan hak-hak negara tak berpantai dan hak negara yang secara geografisnya tak beruntung. Yang pertama, hak-hak negara tak berpantai adalah yang pertama hak berperan serta atas dasar keadilan, yang kedua persyaratan dalam dan cara peran serta melalui perjanjian bilateral, subregional, dan regional. Yang ketiga, penetapan pengaturan yang adil berdasarkan perjanjian tersebut. Untuk terakhir, hak negara yang secara geografisnya tidak beruntung. Yang pertama, mereka mempunyai hak untuk berperan serta atas dasar keadilan. Yang kedua adalah GDS yang membuatnya bergantung pada zona ekonomi eksklusif dari negara lain. Oke baik, poin yang saya akan bahas tentang implementasi wawasan Nusantara sebagai kesatuan yang utuh.
Penerapan nyata wawasan Nusantara dapat dilakukan melalui cara berpikir, bersikap, dan berucap. Berikut ada beberapa penerapan wawasan Nusantara dan tantangan yang dihadapi dalam beberapa bidang. Yang pertama ada di bidang pertahanan dan keamanan. Penerapannya adalah membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air, serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang. Juga meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas yang baik antar daerah. Yang kedua di bidang politik seperti pelaksanaan pemilu dengan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan dan mengembangkan sikap pluralisme serta HAM untuk mempersatukan keberagaman di Indonesia. Yang ketiga ada di bidang ekonomi, yaitu seperti pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidupnya, juga kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian negara. Yang keempat atau yang terakhir di bidang sosial seperti menjaga keberagaman Indonesia seperti segi budaya, bahasa, serta status sosial yang mengembangkan keserasian di dalam kehidupan masyarakat. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.